Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini bertemu kembali di ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Hari ini kita kok ada ibadah ya Bu Christine ya? Padahal hari ini kan hari Kamis ya. Hari Kamis ya, hari Kamis Iya, tanggal 13 benar. Mei 2021 Iya. bertepatan di perayaan hari kenaikan Yesus Kristus ke Oh surga. iya benar adik-adik, hari ini bertepatan dengan apa kan? Hari kenaikan. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Iya, Makanya kita ada ibadah ya. Adik-adik Iya, sekolah benar. minggu. Adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Apakah Pasti sudah dong. mandi Sudah. dan berpakaian yang bersih dan Iya, rapi? benar. Dan membawa apa kan Bu Christine? Sudah menyediakan Alkitabnya ya. Iya benar, Alkitabnya adik-adik. Iya. Dan apa Bu Christine? Pada saat kita beribadah, kita tidak boleh sambil Bermain-main, tidur-tiduran, main gadgetnya, Iya handphonenya. benar, iya benar. Waktunya khusus untuk beribadah, menyembah Tuhan ya. Iya benar ya adik-adik ya. Nah untuk mulai ibadah kita mau terlebih dahulu Berdoa ya. Vera mimpin ya. Iya. Oke adik-adik, semuanya lipat tangan, tutupkan matanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami agar apa yang hendak disampaikan oleh pendeta dan kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat, rasa syukur, dan tetap bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang Engkau hadir di tempat kami, di rumah kami masing-masing pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Terima kasih Bu Vera. Iya. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah. Kita akan mengangkat pujian bagi Iya. Tuhan kita. Mari bangkit berdiri. Adik-adik yang terkasih, untuk memulai ibadah kita bernyanyi dengan judul Satukanlah Hati Kami. Ayo bangkit berdiri semua ya. Adik-adik, dengan penuh sukacita ya. Benar. Katakan satukanlah hati kami. Kita nyanyikan sama-sama. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Adik-adik sekolah minggu, saatnya sekarang kita membacakan titah. Nah, titah hari ini kita bacakan dari titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Itu tadi
bunyi tita Tita, ketiga benar, Bu Kristi. dengan maksudnya. Nah, Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu, Ibu Vera, kita sama-sama menyebutkan ayat bulanan di bulan Mei ya. Iya benar. Bulan Tertulis Mei. di mana ya Bu Kristi Dari ya? Titus 3 ayat 5 bunyinya adalah pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Benar. Itu dia ayat bulanan di bulan Mei ya. Ibu ya. Oke. Nah, sekarang apa lagi ya Bu Kristi ya? Pada saat ini, ibadah ini kita tidak menayangkan video ayat bulanan. Benar. Nah, akan ditayangkan pada hari Minggu ya. Minggu depan Jadi, ya Bu Kristi ya. minggu depan, minggu ini loh. Oh iya, sorry, minggu ini. Minggu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, nah, benar. begitu. Iya, adik-adik ya. Iya, sabar aja ya menunggu bagi yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya. Benar. Oke. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, saatnya kita kembali memuji Tuhan. Iya, kita mau bernyanyi kembali ya Bu ya. Iya, oke, mari bangkit berdiri. Semangat ya adik-adik ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari buku ND Sekolah Minggu dengan judul Aku Mau Mendengar. Ayo semuanya bantu berdiri ya. Dengan penuh sukacita ya, kita angkat pujian ini. Katakan, aku mau mendengar. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah diriku. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Sekali lagi kita katakan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah diriku. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Shalom anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan bersuka cita, tetap semangat beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang pertama dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga."
Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing pada hari Kamis tanggal 13 Mei. Kenapa hari Kamis ya? Perayaan apa yang kita rayakan pada hari ini? Pada hari ini anak-anak sekolah minggu kita merayakan salah satu hari besar bagi seluruh orang Kristen di seluruh dunia, yaitu perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus. Merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga. Hal ini terjadi 40 hari setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, di mana selama 40 hari Yesus yang sudah bangkit itu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya sangat senang, mereka sangat bahagia, mereka sangat bersuka cita setelah berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Ketika sebelumnya mereka sangat bersedih, mereka sangat berduka cita dan menangis ketika Yesus mati. Sekarang Yesus sudah bangkit. Yesus yang sudah bangkit itu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Artinya setelah peristiwa kebangkitan Yesus, perasaan mereka benar-benar berubah. Duka cita digantikan menjadi sukacita. Mereka sangat berbahagia. Akan tetapi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang sudah bangkit itu ternyata tidak bisa terus bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena apa? Karena Yesus harus kembali ke surga. Kenapa Yesus harus kembali ke surga? Ya karena Yesus anak Allah yang dari surga turun ke dunia menjadi manusia, dan setelah menyelesaikan tugasnya di tengah-tengah dunia ini, ia kembali ke surga. Wah, berarti murid-murid Tuhan Yesus kembali bersedih dong ya kalau Tuhan Yesusnya kembali ke surga. Kok selama 40 hari bertemu sekarang Yesus harus kembali meninggalkan mereka? Apakah murid-muridnya akan sendiri lagi tanpa ada yang bisa menolong mereka? Ternyata tidak, anak-anak sekolah minggu. Ketika Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus sendiri sudah berjanji kepada mereka bahwa ia tidak akan meninggalkan murid-muridnya seperti yatim piatu. Tapi Yesus akan meminta kepada Bapa agar memberikan kepada muridnya, agar memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yang menyertai murid-muridnya, yang menyertai kita selama-lamanya. Siapakah penolong itu? Yaitu Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, di sana Tuhan Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu." Artinya murid-murid tidak perlu bersedih. Artinya murid-murid tidak perlu menangis dan berduka cita lagi. Karena walaupun Tuhan Yesus naik ke sorga, tapi Bapa mengutus penolong untuk menyertai murid-muridnya. Bahkan sampai saat ini
penolong itu juga menyertai kita, menyertai inang pendeta, menyertai anak-anak sekolah minggu, menyertai semua orang percaya. Bahkan dikatakan bahwa dengan Roh Kudus murid-murid itu juga akan diberikan kuasa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus itu sesungguhnya sangat baik bagi kita. Tuhan Yesus itu sesungguhnya sungguh baik untuk kita. Walaupun ia naik ke surga, tapi ia memberikan penolong bagi kita. Dan sebelum ia naik ke surga, ia mengingatkan kita agar kita juga menyampaikan berita tentang kasih Tuhan, berita tentang kebaikan Tuhan. Yesus juga mengingatkan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kita, melalui perkataan kita, bahkan melalui perbuatan kita juga. Karena itu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari ini juga sebenarnya mengingatkan kita bahwa Tuhan ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Jadi di surga itu akan ditempati oleh orang-orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan. Surga itu tempat yang maha indah. Di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit dan duka cita. Tapi di sana semua orang akan bersukacita, berbahagia, hanya bergembira. Karena itulah tempat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu perayaan kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kita bahwa Tuhan juga akan memberikan surga bagi setiap anak-anak yang tetap setia kepada Tuhan di dalam hidupnya, yang mau menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam hidupnya. Tetaplah bersukacita, tetaplah berbahagia, tetaplah bersemangat, karena kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita, karena Dia juga mengutus penolong yang sangat baik, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, atas sukacita, atas kebahagiaan dan kegembiraan. Bahkan Tuhan yang mengutus penolong untuk bersama-sama dengan kami ketika Tuhan Yesus kembali ke surga. Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya, bagi kami, bagi setiap orang yang setia di dalam hidupnya, bahkan sampai akhir hidupnya. Tuhan berkatilah kami, berkatilah anak-anak sekolah minggu kami yang Tuhan pakai menjadi saksi di tengah-tengah kehidupannya, anak-anak yang baik, anak-anak yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan akan senantiasa menolong kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya benar, Tuhan Yesus naik ke surga ternyata menyediakan tempat, mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya. Benar. Bagi adik-adik sekolah minggu, bagi ibu guru juga.
juga, papa mama juga. Yang penting bagi semua orang-orang yang percaya kepadanya ya. Ya benar adik-adik. Supaya apa ya? Supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan Yesus. Iya, ya, adik-adik. maka setialah sampai akhir hidupmu. Benar. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita memberikan satu informasi Bu Vera. Iya, apa itu ya, Bu? Bahwasanya gereja kita sudah memiliki barcode tersendiri. Jadi, Iya. itu memudahkan kita jemaat, orang tua, adik-adik sekolah minggu bisa langsung mentransfer uangnya ya. Uang persembahan ya, Bu Kristen, Iya, ya? uang Iya. persembahannya barcode Iya. pakai Jadi- itu handphone, pakai scan-nya. Jadi gitu. Ya. mama papa tidak repot-repot lagi ya. Iya, Bu Kristen, ya, benar. untuk mengantarkan uang Iya. persembahannya ke gereja ya. Bu, Iya, ya. itu salah satu kemajuan teknologi. Iya, benar, Ya, adik-adik. Jadi bagi yang nggak bisa, nggak punya ya handphonenya nggak ada Iya, aplikasi scannernya, benar. aplikasi barcode-nya, langsung datang ke gereja, serahkan aja kepada sintua yang ada di sana. Benar. Oke. Nah, adik-adik sekolah minggu, saatnya sekarang kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan. Oke, adik-adik, tetap semangat ya adik-adik ya. Adik-adik yang terkasih, kembali kita angkat kidung pujian kita yang berjudul Hidupku Bukannya Aku Lagi. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri dan bertepuk tangan ya adik-adik ya. Dengan penuh sukacita ya adik-adik. Kita angkat kidung pujian ini sama-sama. Katakan, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita akan kembali ya sekali lagi ya. Lagi adik-adik. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah berada di akhir ibadah. Ibu guru sekolah minggu tetap mengingatkan kepada adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan. Karena apa? Kondisi Pekanbaru kota kita sekarang sudah berada di zona merah. Wow, zona merah ya Bu. Jadi Benar. hati-hati. Baiklah adik-adik sekolah minggu, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga.
Sampai jumpa di kebaktian hari